warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Rejan. Teman-teman, by the way ini udah malam ya. Ini hari keberapa ya puasa? Hari ke hari ke-10 ya teman-teman, ke-11, nggak tahu lah, lupa. Nah jadi hari ini aku lagi hari tadi aku nggak puasa teman-teman, karena badan aku tiba-tiba semalam tuh kan kayak masuk angin, terus muntah gitu, terus kayak meriang, demam gitulah teman-teman. Jadi aku nggak maksain buat puasa gitu. Nah sekarang ini aku lagi nggak enak badan, tapi aku kayak benar-benar semangat gitu bikin konten untuk kalian semua. Nah jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Aku mau ngebahas tentang jadi sakit GERD dan anxiety itu sebetulnya timbul dari hal apa aja gitu teman-teman. Jadi penyebab sakit GERD itu ada beberapa lah gitu yang ini menurut aku gitu ya, menurut aku. Nah tapi teman-teman, sebetulnya aku itu kayak udah boring gitu bikin konten yang muka aku gini terus no. Aku suka bikin konten ngeditnya gitu ya, aku suka ngedit yang kayak konten-konten yang daily gitu, terus gak banyak-banyak muka aku gitu, yang kayak ngeliatin situasi-situasi di rumah gitu. Tapi kalau siang-siang gitu terus kayak gini gak nyolong-nyolong pas waktu lagi Rajan tidur, itu tuh si kameranya tuh dipegang-pegang dan aku tuh jadi nggak fokus gitu teman-teman bikin kontennya. Kalian bosan gak sih aku bicara terus kayak gini? Aku takutnya kalian bosan gitu karena kontennya gini terus teman-teman. Udahlah, mudah-mudahan kedepannya bisa bikin konten-konten yang berbeda lah dari ini gitu. Nah sekarang sebelum ke video selanjutnya, ngebahas tentang penyebab apa saja sih yang bisa bikin sakit GERD dan anxiety. Kalian harus subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, untuk penyebab yang ini tuh yang rata-rata gitu ya, penyebab yang pertama itu dari kebiasaan buruk teman-teman. Sakit GERD itu kebanyakan ya, setelah aku ya mungkin nanya-nanya ke dokter dan lain-lain, setelah beberapa penelitian baik itu dari artikel, dari Mbah Google, dari apa gitu, dari dokter, nah itu tuh kebanyakan dari kebiasaan buruk teman-teman. Kayak misalkan kita itu malas gerak teman-teman, malas gerak, diam mulu gitu, malas gerak, gak olahraga gitu. Nah aku kan dulu itu tipikal yang gak suka banget olahraga, gak berpikir oh olahraga tuh bagus tuh buat kita harus buat tubuh kita harus olahraga. Nah itu aku bukan orang yang seperti itu, malah aku gak suka olahraga gitu teman-teman, yang gak suka olahraga gitu, terus yang gak mikirin waktu tidur gitu, kayak begadang gitu. Oke lah begadang, asal kita misalkan siangnya tidur siang yang lama ngeganti malamnya. Tapi itu tuh bukan kebiasaan baik teman-teman. Justru kita itu dikasih malam tuh untuk tidur gitu, bukan untuk bangun gitu teman-teman. Jadi itu tuh malam hari tuh waktu terbaik banget buat tidur gitu, sama Allah dikasih waktu malam gitu untuk waktu terbaik kita tidur. Nah kayak gitulah, begadang, malas gerak, terus begadang, malas gerak, olahraga kayak gitu ya. Terus kita dari kebiasaan buruk juga kita itu jarang bersosialisasi gitu teman-teman. Jadi kita tuh kayak di rumah terus, itu suka dengan dunia kita sendiri gitulah pokoknya. Nah jadi hal seperti itu gitu yang paling kebanyakan bisa
jadi penyebab gitu kita sakit GERD dan anxiety, teman-teman. Nah, kenapa kita harus melakukan hal-hal yang itu ya, kayak olahraga, terus kita harus banyak-banyak beraktivitas itu tuh biar nge-explore fisik dan psikis kita gitu, teman-teman. Jadi nggak itu aja aktivitas kita gitu. Fisik kita juga butuh untuk digerak-gerakin, teman-teman, dan itu bikin bikin hormon endorfin kita keluar gitu, hormon kebahagiaan, terus hormon-hormon yang positif lah gitu untuk kita. Nanti kalau kita banyak-banyak gerak, banyak-banyak beraktivitas, dan banyak-banyak bersosialisasi, itu tuh tubuh kita dan psikis kita seneng loh, teman-teman gitu. Jangan egois, kita juga harus mikirin gitu tubuh kita dan psikis kita gitu, teman-teman. Oh iya, selanjutnya teman-teman, masih di kebiasaan buruk ya, kita itu kurang terpapar sinar matahari gitu, teman-teman. Jadi badan kita tuh di ruangan terus itu jangan salah loh gitu. Walaupun sinar matahari lumayan ya bikin kulit kita kayak ada gosong-gosong gitu, terbakar gitu. Banyak artis-artis atau cewek-cewek yang gak suka tuh gitu kena sinar matahari gitu. Tapi kan sekarang banyak produk-produk untuk kalau kita misalkan terkena matahari itu tuh kulit kita tuh bakalan baik-baik aja gitu. Nah justru jadi kita tuh kayak kekurangan apa yang kita butuhin lah gitu dari sinar matahari, karena dari sinar matahari kan banyak banget ya fungsinya, manfaatnya gitu buat tubuh kita. Baik itu kita tuh bisa mencukupi vitamin D kita gitu dan lain-lain, banyak banget lah, teman-teman. Nah itu ya yang suka dokter sebut-sebutin gitu ke aku gitu, kamu tuh kayaknya nggak suka terpapar sinar matahari ya, atau atau selalu mendem di rumah gitu, jadi seperti ini gitu, mager dan lain-lainnya gitu, kayak gitu, teman-teman. Jadi kenapa aku sering-sering ayolah berjemur itu tuh benar-benar ngepek banget, teman-teman, bagi tubuh kita gitu. Itu kalau kita rutin aja, kalian coba aja 1 bulan, itu tuh bakalan banyak banget efek yang baik untuk kita gitu. Apalagi jadi penunjang sembuhnya GERD gitu dan anxiety gitu, teman-teman. Kalian coba sebulan aja, coba rasakan manfaatnya. Nah terus yang kedua, ini nih poin yang ke-1 dan yang kedua itu rata-rata gitu. Nah untuk yang kedua adalah makanan. Nah jadi kita itu memasukkan makanan-makanan yang tidak kita butuhin, tidak bisa kita pokoknya bukan makanan-makanan yang bukan makanan yang kita butuhin gitu. Kayak terlalu banyak makan pedas gitu, terus kayak terlalu banyak makan makanan yang MSG gitu, micin-micinan dan lain-lain, terus terlalu banyak makan asam-asaman dan lain-lain. Nah teman-teman, kan tubuh kita itu kayak setiap harinya tuh benar-benar memerlukan gizi atau nutrisi yang seimbang gitu, teman-teman. Mulai dari kita konsumsi karbohidratnya harus segimana, terus kita harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahannya kayak segimana, lauknya kayak daging-dagingannya segimana, itu mungkin harus diperhatiin juga gitu, teman-teman. Walaupun aku juga nggak terlalu seperti itu ya. Nah tapi ini saling mengingatkan aja, gitu. Karena jadi gini ya teman-teman, aku bicara seperti ini bukan berarti aku juga makhluk yang benar-benar sempurna gitu, teman-teman. Tapi kita sharing gitu ya. Jadi aku ngomong seperti ini tuh jadi mungkin kalian tertampar, aku juga gitu bisa tertampar gitu, teman-teman. Jadi ya itulah mungkin gunanya saling mengingatkan gitu ya, teman-teman. Makanan harus diperhatiin gitu, jangan terlalu banyak makan gorengan-gorengan, jangan terlalu banyak makan pedas-pedesan. Nah itu kan pedas-pedas tuh pencetus asam lambung tertinggi juga gitu, teman-teman. Asam-asaman pedas sama asam tuh pencetus, pemicu penyakit asam lambung gitu, teman-teman. Kalau kita kebanyakan, kalau
makan makanan yang mungkin kita butuhkan itu gak seimbang, ya pastilah gitu dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit gitu, termasuk asam lambung tinggi gitu teman-teman. Nah terus yang selanjutnya adalah dari trauma teman-teman. Nah karena tapi ini lebih ke kecemasan berlebihnya ya teman-teman, ketika kita mungkin ada gejala-gejala hal udah agak fokus, udah malam, gejala-gejala misalkan dari asam lambung, misalkan kita ada sakit di mana, di sini, di situ, kita langsung berpikir kemana gitu. Nah kita ingat kejadian-kejadian apa gitu. Nah rata-rata kan kayak gitu ya yang punya ANSI dan good gitu, kayak aku dulu kan, bapak aku juga dulu meninggalnya dadakan dan lain-lain, terus aku jadi keinget-inget gitu pas aku ada sensasi dan lain-lain. Nah itu jadi ketambah-tambah lah gitu. Nah kayak gitu ya, trauma juga bisa ya, trauma dari yang lalu-lalu gitu bisa. Nah terus kita misalkan kehilangan orang-orang terdekat gitu, atau apalah dari trauma-trauma apa gitulah, pokoknya yang jelas patah hati gitu, patah hati. Tapi bukan berarti patah hati itu sama pasangan doang, sama apapun itu ya, patah hati terus kita sedih berlarut-larut, terus kita jadinya kan kalau sedih berlarut-larut ke fisik juga kan ikut sakit gitu. Nah kayak gitulah itu contohnya, jadi trauma-trauma gitu, terus yang menyebabkan ikut-ikutan fisiknya juga ikut sakit gitu. Nah terus selanjutnya teman-teman, dari ini dari diri pribadi gitu ya, kayak misalkan punya watak yang terlalu perfeksionis, apa-apa tuh harus bisa, apa-apa tuh harus beres, apa-apa tuh harus selesai, apa-apa tuh harus benar-benar kecapai lah gitu. Nah jadi watak-watak seperti itu juga bisa menyebabkan GERD dan anxiety gitu teman-teman. Karena orang yang GERD itu yang wataknya seperti itu, karena ini berdasarkan pribadi juga gitu, berdasarkan pengalaman aku, dan aku juga dulu emang punya, ada lah itu watak-watak perfeksionis gitu. Jadi apa-apa tuh harus bisa, apa-apa tuh harus beres, apa-apa tuh harus oke, aku bisa, aku harus, nah gitulah pokoknya, contohnya harus. Nah jadi watak-watak perfeksionis gitu. Nah jadi itu tuh kan kalau misalkan pikiran kita terus dituntut untuk bisa, dituntut untuk harus gitu. Nah itu kan semakin stresornya kan semakin menumpuk gitu teman-teman, semakin menumpuk yang akhirnya bisa menyebabkan GERD dan anxiety gitu. Jadi punya penyakit pikiran gitu, termasuk anxiety, terus GERD juga. Nah jadi bisa menyebabkan asam lambung kan sering naik ya, kalau kita stres itu kan asam lambung sering naik, terus nanti klepnya kebuka gitu, jadi kendur. Nah jadi ujung-ujungnya kita sakit GERD gitu teman-teman, kayak gitulah. Nah terus dari dari beban hidup yang terlalu bertubi-tubi juga bisa teman-teman. Jadi kita terlalu stres gitu, terlalu banyak pikiran, itu bisa menyebabkan GERD dan anxiety gitu. Jadi setiap harinya kita dikasih cobaan terus, dikasih musibah terus gitu teman-teman. Nah bisa lah gitu, kayak gitu. Jadi kan semakin kita banyak gitu yang dipikirin gitu, walaupun yang dipikirin tuh lurus misalkan itu aja. Nah jadi terlalu memikirkan sesuatu yang akhirnya bisa kepanjangan gitu teman-teman. Jadi mikirnya tuh kepanjangan gitu. Nah jadi itu bisa menyebabkan asam lambung tinggi juga gitu, anxiety juga. Nah gitu teman-teman, pokoknya intinya tuh dari stres yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan GERD dan asam lambung tinggi. Nah dan untuk yang terakhir itu penyakit GERD dan anxiety real, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, bisa gitu penyebabnya atau asal muasalnya gitu, itu real berdasarkan bukan berdasarkan real dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan teguran, ujian dan lain-lain lah gitu. Karena jadi gak bisa dipungkiri ya,
ada orang yang benar-benar kebiasaannya baik gitu, habitsnya baik, terus kayak makanannya diperhatiin, terus apa ya, sering mendekat-dekatkan diri kepada Allah dan lain-lain gitu ya, mulai dari ibadahnya dan lain-lain bagus lah gitu, terus kayak nggak punya trauma dan lain-lain gitu. Tapi tetap gitu ada juga gitu, ada yang sakit GERD dan anxiety juga gitu. Nah, itu merupakan ujian gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selalu misalkan dikasih kenikmatan atau kebahagiaan yang terlalu tinggi gitu. Jadi Allah bukan menegurnya ya. Jadi kayak ngasih ujian ke kita. Kalau biasanya hidupnya bahagia terus, nah kan Allah suka menyundul-nyundul gitu, biar lebih dekat lah, biar kita mungkin lebih ingat gitu, lebih dekat kepadanya gitu teman-teman. Jadi mungkin itu merupakan ujian, terus bisa kayak peringatan atau tamparan gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kalian semua. Nah ingat teman-teman, segala sesuatu yang kita terima gitu, yang ditakdirkan itu gak luput gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita husnuzon aja ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh mungkin yang kita terima tuh ini gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti setelah kita sedih, misalkan setelah kita terpuruk, nanti juga bakalan senang, kita juga bakalan senyum gitu teman-teman. Jadi tenang aja lah gitu. Setelah ini kalian pasti, aku juga gitu ya, alhamdulillah gitu dikasih kebahagiaan gitu, kenikmatan yang luar biasa gitu teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.